Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah masih mengizinkan kita untuk berkumpul bersama-sama mengkaji kitab Al-Hikam karya dari Muthaillah Sakandari, dengan harapan semoga keberkahan dari kitab Al-Hikam ini dapat menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Allahumma amin. Baik dalam hablum minan nas, terutama dalam hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kajian Al-Hikam yang dimuliakan Allah, banyak orang dalam menjalani kehidupan itu merasa hidupnya tidak bahagia. Kayaknya kalau 1 bulan kita hitung perasaan kita, perasaan manusia, banyak tidak bahagianya dibanding bahagia. Kadang bahagianya sejam, setelah itu ngeluh lagi gitu. Itu manusia. Ada orang seperti yang saya sampaikan, contoh lah dari segi makanan gitu ya, nikmat banget makan gitu, pakai sambal, pakai sayur asem, pakai lalap, nikmat banget. Sampai kakean mangane kemelakaran. Tas kenapa menderita? Gara-gara kakean mangan sesek ambekan. Kok dau gak mau bahagia? Kakean mangan akhirnya beli bahagia. Itulah manusia, selalu seperti itu. Itu contoh kecil. Apalagi berkaitan dengan berbagai macam episode kehidupan. Pengen kita mah selalu duit baik. Wis umum gue ya. Sebagai standar duit gak umum. Beli gede, beli cilik, beli tua, beli enom, ya duit. Pengennya duit baik. Ada saatnya Allah berikan kita susah dalam keuangan. Usaha ada kalanya pengennya untung baik, tapi Allah takdirkan rugi. Awak pengennya sehat baik, Allah berikan sakit. Begitu kan. Pengennya enom baik, suwe-suwe rambutnya putih. Ya Pak Jolik. Ya bokat wis putih mah beli galak maning bokat. Bakal lagi sewat ya suket apa di babute ya Karinto. Nah itu pengennya menang kalah, dan selalu Allah hadirkan kebalikan dari apa yang kita harapkan. Kenapa sedih, kenapa kecewa, kenapa tertekan, kenapa marah, kenapa depresi, kenapa menarik diri? Karena selalu berharap hidup berjalan sesuai keinginan kita. Padahal berjalannya hidup berdasarkan keinginan dari Gusti Allah. Ini yang harus kita pahami.
Yang kita nggak mau paham atau pura-pura nggak paham atau memang belum paham itu lebih baik. Ada orang yang nggak tahu, mau diberitahu, itu benar. Ada orang nggak tahu, tidak mau tahu, tidak mau diberitahu. Tidak tahu, tidak mau tahu, tidak mau diberitahu. Kisi arne jahil murokab. Siaran murokab ku tumpuk-tumpuk. Jahil itu bodoh. Berarti kebodohan yang bertumpuk. Jangan sampai kita menjadi orang yang jahil murokab. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, memberitahu kepada kita bahwa kehidupan ini berjalan sesuai dengan keinginan Allah. Kalau ada keinginan kita terwujud, itu bertepatan dengan kehendaknya Gusti Allah. Makanya kan dalam satu hikmah Ibnu Athaillah mengatakan, arih nafsaka, istirahatkan dirimu dari mengatur akan hidupmu. Udah, jangan ngatur. Ini berkaitan dengan yang didiskusikan di grup potongan ceramah Ustadz Adi Hidayat. Istirahatkan dirimu, arih nafsaka, istirahatkan dirimu dari mengatur hidupmu. Ini penjabarannya. Apakah kita nggak boleh punya rencana? Apakah kita nggak boleh punya cita-cita? Apakah kita nggak boleh berusaha? Ini harus dibahas secara komprehensif. Bukan kita nggak boleh rencana, bukan kita nggak boleh punya cita-cita, bukan kita nggak boleh tujuan hidup. Tapi segala rencana, segala cita-cita jangan menentukan hasil. Yang bikin orang kecewa itu kalau hidup sudah menentukan hasil. Oh, kita contoh kecil, akan nabung sehari 50.000. Bis dihitung gini, sebulan sekian, setahun sekian bisa kanggo tuku kian. Wis mematok begitu. Kita nggak sadar ketika seperti itu kita sudah memposisikan kita sejajar dengan Allah. Itu nggak boleh. Ketika tabungan kita wis kumpul kurang kali 1.000 maning lah dari target, ternyata depositen ning bank hilang, dicek ATM-nya kosong, kenang scam. Apa tidak lantas meleduk ndase? Apa lantas tidak meriang? Anastis. Itu gara-gara menentukan hasil. Ada lagi orang tua, Pak. Nah, wong anaknya 5. Ini kisah nyata, Pak. Sing pertama, anak pertama di sekolahaken, mondok sekedare bae. Mondoknya wis ira 3 tahun bae. Tas kun sekolah kuliah karena ira ki adine akeh. Kamu adiknya banyak. Harapannya nanti si kakak pertama ini dapat membantu adik-adiknya. Nah, anak yang kedua kon mondok bae. Ketiga, keempat mengikuti alur. Apa yang terjadi? Setelah anak pertama lulus kuliah, 2 pekerjaan, penghasilan tetap, minta kawin.
Setelah kawin qadarullah jodohe rabine ki ngegem. Tong boro tekang adi-adine ni wong tuane sakit ga ora iya ora empu. Curhat menggula. Padahal mak sengaja kuliah di kongkon sing larang, sing pekerjaannya kira-kira langsung ikatan dinas, Pak. Betul, ikatan dinas. Begitu lulus kuliah langsung ditarik, langsung kerja, langsung ASN. Cuma setelah menikah, boro-boro sampai pada adik-adiknya. Orang tuanya sakit pun katanya nggak peduli. Sampai bapaknya kena jantung, Pak. Mikiri anak pertama si menggonon. Ini kisah nyata. Itulah ketika kita sudah menentukan hasil. Maka apapun yang kita kerjakan dalam hidup, Gusti, saya ikhtiar ini. Hasilnya terserah engkau. Kalau memang baik buat engkau, ya alhamdulillah terjadi yang ini. Kalaupun tidak, ya alhamdulillah. Maka beli kaget, beli soak, Pak. Contoh, 2 contoh. Nabung, kemudian anak. Contoh maning, nyawa, ya kan? Nanti hasil panen ini buat kamu ini. Ternyata sawai beli panen. Oh, teklik lah, apalah, macam-macam. Oh, lagi minggu wingi mancing ning spot kuwenku. Oh liya ke? Iya tapi empane kudu urange sing masih urip. Wis nabung kanggo tuku urang ki. Karena larang empane kayane karo iwake ki. Wis persiapan matang, jorang yang terbaik. Mangkate aja awan-awan, kone iwake wis pada wareg. Peteng-peteng mangkat. Durung subuh wis ning TKP. Berangkat. Nyampe ke situ, apa yang terjadi? Ternyata iwake wis pada sarapan. Ya balik goreng urang empan bae. Iwake lagi puasa, durung yang buka. Nah, lagi pada kampanye iwake. Nah, itulah ketika kita sudah menentukan hasil. Ari istirahatkan. Jalani saja, jalani tujuan mengkonon, ikhtiar nabung, tapi jangan pikiran kita di tabungan itulah yang dapat mengantarkan kita kepada tujuan. Maka ketika sudah seperti itu, insya Allah ketika apa yang kita cita-citakan, apa yang kita tuju, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan, kita tidak akan depresi, tidak akan marah, tidak akan mencari orang untuk disalahkan. Kadang kita akan mencari, nah apa ki? Sapa ki? Oh, sampai beli berhasil. Ketika berhasil pun bersyukur. Ini sudah kehendaknya Gusti Allah. Adem hidup, Pak. Jadi ceritanya mau soreku ngerukyah orang yang sudah kesurupan 2 hari. Nah ketika dirukyah nangis gero-gero, akhirnya teko berisiki lakine, Mang ngomong gak kesalahannya wis dimaafakan kabeh ngono.
Lakine ngomong, "Nok, wis Irama semua kesalahan wis tak maafaken." Mau lagi kesurupan kan langsung melek. Temenan ang doa dimaafaken. Temenan ang dimaafaken. Jadi ngekek kabeh nih kan para hadirin wal hadirat. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Utang duit ning tangga beli wawara ning lakine kanggo ngupahi wong tuane. Tujuannya mah bagus. Jadi wong tuane beli duit belanja, beli duit beras, ana bagian rasdog tak apa kana BLT kanggo nempure langka. Anake ki sing wadon saking emane utang ning tangga. Dinyakaken ning wong tuane, tapi beli wara ning laki. Saking wedine ketangguhan nang laki, utang beli wara ngebatin sampai kesurupan rong dina. Bolane tekwara lakine mang kun durung ceritaku. Durung kanda. Padu mang waran bae. Semua kesalahanmu sudah dimaafkan ngono. Yaiku langsung sadar, langsung sehat tanpa diruqyah. Berarti kan hidupnya susah. Memendam kenyataan gitu. Sok orang kalau memendam satu kenyataan pahit dalam hidup, tidak mengikhlaskannya, pasti akan seperti itu, Pak. Maka Ibnu Ta'ala mengatakan liyakhafif alamal bala alaika ilmuka bi annahu subhanahu al-mubli. Janganlah kalian merasa susah, merasa beban, merasa tersiksa terhadap pedihnya kenyataan hidup yang tidak sesuai harapan. Jadi aja sampai ngebatin beneran enggak? Janganlah merasa susah, janganlah merasa tersiksa terhadap pahitnya kenyataan hidup yang tidak sesuai harapan. Apa sebab? Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan kepahitan hidup itu tadi. Allah, Pak. Uang mah perantara nyakiti kita. Dulur nyakiti kita perantara. Perantara atas izin Allah kongkon nyakiti kita. Penipu mah perantara. Tuh tegel temen duit mumbungnya ditipu bisa. Dah itu mah perantara. Berat memang, Pak. Kalau sudah begitu falladzi wajahatka minhu al-aqdara wa huwallazi awadaka husnul ikhtiyar. Sedangkan Allah itu selalu memilihkan yang baik-baik saja, Pak. Contoh, duitnya kita ngomongnya 1.000, ketipu pisan. Kita nggak tahu duit 1.000 ini bakal dibawa kemana kalau nggak ditipu orang. Siapa tahu duit 1.000 kin kanggo maksiat, nggak, kuclak, atau apa, kita nggak tahu, gitu kan? Kemudian kita nggak pernah tahu juga kalau kita nggak disakiti oleh orang itu, mungkin kita akan merasa hebat saja. Kita nggak pernah tahu kalau istri kita nggak merenggut pada kita, mungkin kita hidup nggak terkontrol. Karena apa? Merengut wong wadon pun atas izinnya Gusti Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi sedikit pun tanpa izinnya Gusti Allah. Sedangkan Allah hanya mengizinkan yang baik-baik saja buat kita. Idza alima al-abdu Allah Ta'ala rahim.
kula-kulaan ki maca bismillahirrahmanirrahim manggal dina. Ya kan? Tapi angger bae uripe dugal terus ning jero ati. Ana sing beli cocok dugal. Ana sing beli cocok ngenes. Ana sing beli cocok sewot. Apa aja? Ila itu katanya bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman yang maha welas asih ing dalam dunia. Ni wong Islam mari wong kafir. Ar-Rahim welas asih dalam akhirat mari wong Islam saja. Ketika seorang hamba menyadari betul bahwa Allah itu sayang, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, wa musta'tifun alaihi wa nadhirun ilaihi. Gusti Allah selalu memandang kita, Pak. Gusti Allah selalu memandang kita. Harus yakin, Pak. Harus yakin. Faqulu ma yuriduhu alaihi mina anwa'il balaya wa rozaya yang bagi lo Allah yaksirat alaihi. Harusnya kita nggak usah peduli. Ketika ada orang yang menyepelekan kita, ketika ada orang yang meremehkan kita, ketika rezeki kita kayaknya mung-munge, karena kita selalu mengukur kehidupan kita, kadang diukur dengan kehidupan orang, repot. Duh kan mah ya enak pak ya, duh kan mah, reang mah, duh kan mah, reang mah. Nah ini Pak, repot. Kalau kita sudah yakin bahwa belai, bahwa masalah, bahwa semua itu adalah sudah atas kehendak Allah, maka gak usah dipedulikan. Fal yuhsin bihi dzannahu, maka perbaikilah sangkaan kita kepada Gusti. Bahkan kadang begini Pak, bahkan begini, Allah kan kita hanya bergantung ning Gusti Allah baik. Apa yang paling kita andalkan Allah ambil Pak. Pernahkah kita ngandalin sesuatu dalam hidup? Duit, pegawaiane, batur, dulur, atasan, relasi, teman. Ketika kita mengandalkan sesuatu selain Allah, Allah akan mengambil yang sesuatu itu yang kita andalkan. Siaran diambilku bukan hanya misalkan mati, bukan, tapi dirubah keadaannya. Contoh, kita punya teman ini baik banget ke kita, selalu ada saat kita butuh, selalu support ketika kita membutuhkan, selalu mendengarkan ketika kita berkeluh kesah. Sehingga ketika ada masalah yang kita ingat teman itu tadi, ini bahaya Pak, sangat berbahaya. Maka Allah akan mengambil hati teman kita yang tadinya care kepada kita, jadi tidak peduli pada kita. Bisa jadi bature dipai masalah nang Gusti Allah, sehingga ketika kita ngeluh, doh boro-boro kita dewek lagi ruwet, telepon gak boleh diangkat, duh telepon baik ya, kita dewek lagi ruwet. Nah itu kita mengandalkan apa? Kayak tadi mengandalkan anak, ternyata anaknya, hatinya Allah pindahkan pada istrinya. Kita mengandalkan orang tua, sama. Ini tauhid Pak, sangat mendasar.
Bagaimana Allahu Somad? Hanya Allah tempat kita bergantung, meminta, mengeluh, mengadu. Dah. Kalau kita masih ngandalin selain Allah, Allah akan ambil apapun itu. Maka sengaja Allah menghadirkan permasalahan seperti itu. Cuma kadang kalau belum ngaji, yang ada kita marah-marah. Kalau belum ngaji kan, apa yang terjadi? Kamu bukan yang dulu lagi. Kamu sudah jauh berubah. Apakah kamu lupa masa-masa yang kita lewati berjuang bersama? Apa kamu lupa dengan saya setelah punya teman baru? Padahal mah bukan itu. Hatimu yang sudah berubah dari Allah. Gitu Pak. Dan apa saja, mau usaha, mau kawan, mau orang tua, mau istri, mau anak, gitu. Jangan. Tujuannya cuma satu. Allah pengen kita kembali kepada Allah. Gitu. Baik, kita lanjut. Qala Abu Thalib al-Makki fi hadil ayat fal abdu yukrahu, maka Abu Thalib al-Makki menafsiri ayat asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kita itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kita. Wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita begitu mencintai sesuatu padahal yang kita cintai itu adalah buruk buat kita. Karena Allah a'lamu wa kunna la na'lamu. Allah tahu, kita tidak tahu. Gitu Pak. Sing gawe wong ngenes, gawe wong sedih, gawe wong depresi, gawe wong marah. Selalu berharap hidup itu sesuai keinginan dia. Padahal dia nggak tahu yang diinginkan itu tidak baik. Ketika nggak terjadi, dia marah, sedih, kecewa, depresi. Padahal kata Allah itu nggak baik buat kamu. Maka dalam hikmah sebelumnya tidak ada doa yang tidak terjawab. Tidak ada doa yang tidak terkabul. Cuma pengabulan doa itu sesuai pilihan Allah. Waktunya sesuai dengan yang Allah tentukan, bukan sesuai keinginan kita. Pahami itu Pak. Pahami betul-betul. Agar kita tidak menyalahkan doa, tidak menyalahkan Allah. Ya Allah, pokoknya tahun depan harus bisa tuku motor. Engkau maha kaya, Engkau maha segalanya. Allah gak kasih motor, Allah gak kasih apa. Gak ada tanda-tanda Allah akan ngasih motor pada kita. Padahal zamannya wis setahun dedonga, tahajudnya wis setahun. Tapi nggak ada tanda-tanda motor hadir dalam kehidupan. Ada yang pengen anak juga sama. Ya Allah, saya pengen, saya hadirkan ya Allah. Tahajudnya sudah 3 tahun, nggak kunjung hadir. Ada yang pengen rumah, ada yang pengen ini. Jangan mengatakan doa itu enggak terwujud. Nah, seperti itu. Maka karena yang menurut baik buat kita, kita suka itu, menurut Allah belum tentu.
Maka Abu Thalib Al-Makki dalam menafsiri ayat tadi mengatakan, fal abdu yakrohu al-ailata. Setiap orang itu benci kemiskinan, Pak. Orang yang suka dengan kemiskinan hanya orang yang sudah membuang sifat manusiawinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, Pak. Manusia itu antara alam dunia dan alam malakut. Apa alam malakut itu? Alam di mana ada kehendak Allah di situ. Jasad manusia di alam dunia, ruh manusia itu di alam malakut. Makanya ruh kita nggak bisa ngelihat, Pak. Walaupun ruh itu di dalam jasad kita, pada hakikatnya ruh itu di dalam alam malakut. Gitu, Pak. Jadi nggak di alam dunia. Nah, manusia pengen bisa melihat alam malakut, bisa, Pak. Iki lamun jare tetangga sebelah wis mulai kajian zindik. Karena begini, Pak. Manusia itu bisa melihat alam malakut, alam ruh, alam gaib lah gampangnya. Kalau dia sudah mati, bukan mati meninggal, mati sifat basariahnya. Wis beli pengen motor bagus, wis beli pengen mangan enak, wis beli pengen klambi bagus, wis beli pengen HP bagus, wis beli peduli kenikmatan dunia. Yang dia pedulikan hanya cintanya dengan Allah saja. Arep klambine bodol, arep nang wong diomong apa, arep dipriwekan beli peduli. Yang dia pedulikan bagaimana Allah suka dengan saya. Kadang kita kan hidup ini nggak peduli Allah suka atau tidak, yang penting manusia suka pada kita. Iya kan? Sing penting wong seneng ning kita, wong ngalem ning kita, wong sayang ning kita. Kadang kita nggak peduli, Allah mah jare dewe. Itulah kita, Pak. Jadi kalau kita masih begitu, nggak akan sampai pada alam malakut. Kalau ada orang bisa melihat alam gaib dengan puasa dan wiridan, itu mah melihat jin. Karena memasukkan jabrik ke dalam tubuhnya. Itu. Jabrik melihat jabrik. Melalui jabrik berwujud manusia. Karena nggak bisa dipelajari, itu anugerah. Pemberian dari Allah. Maka jangan dikatakan itu hikmah, itu jabrik. Gitu. Baik, dilanjut. Maka Gus gak peduli. Makanya kan syarat ikhlas sebagian ulama, baka kita bisa kayak bayi, berarti bisa ikhlas. Bayi kah arep diwadani ya meneng bae, arep dialem ya jare dewek. Bayi kah arep di pendelik, arep diwadani, arep diomong blesak, arep diecek, ya arep peduli. Bayi dialem alem ya bayi, ko arane ikhlas. Loh, bakal kita kan harus gawe baik di wadani kan. Iya orang mergigit. Aduh ya.
Kita ki wis baik jari kita nih mah. Ya jari kita. Turun karo jari Gusti Allah. Gusti Allah. Kurang sepira maning mah. Kita ki kudu priwe dadi ki. Salah bae ning ngadepane panjenenganipun. Kok silaka bener-bener ya. Kok Pak. Berarti kita turun ikhlas kok. Jika kita merasa, jika hati kita sakit karena kebaikan kita tidak dinilai, dipertanyakan kebaikan kita buat siapa. Tugas kita adalah berbuat baik, bukan mengharap balasan atas kebaikan kita. Itu saja. Maka Abu Thalib Al-Makki mengatakan fal abdu yakrahu al-ailah. Setiap orang itu enggak suka dengan kemiskinan, kefakiran, tidak terkenal, tidak diakui. Enggak suka manusia tuh. Udah diakui atau tidak, kita begitulah. Sekarang kita manusia. Kecuali kita tadi Pak, sudah mati rasa hal-hal begitunya. Maka wahuwa khairun lahu fil akhirah, sedangkan itu semua adalah yang baik baginya di akhirat. Wa qad yuhibbu al-ghina, manusia itu senangnya sugih. Wal afiyah, sehat terus. Wasyahra, dan diakui, dianggap. Wa wasyarun lahu indallah, sedangkan itu semua adalah tidak baik di sisi kita Pak. Bakal dianggap di alam-alam megar kah, bakal wis megar akhirnya ya pantas kita di alam nih kan, wong kita mah wong baik kok. Maka Allah hadirkan orang yang mencela kita sekali-kali, mencepelekan kita agar kita kembali pada Allah. Iya ya, kita duduk siapa-siapa. Itu menurut Abdul Al-Makki. Kemudian terakhir penutup. Wajanna Allah Ta'ala wa asa'u akibatun, dan lebih jelek-jeleknya akibat dari semuanya itu. Sugih bae, lancar bae, sehat bae, di alam bae, terkenal bae, maka suwe-suwene kita dari Fir'aun. Kenapa Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha luhur. Ngomongin kaumnya kan mengatakan, wahai kaumku, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha agung. Apa sebab Pak? Karena Fir'aun belok sakit, belok melarat, boro-boro lara untuk wahim gak belok. Apa lara untuk makalase wahim gak beli paje. Apa maning wudu ni dengkul, gatelan gak bilok. Sehat baik, sugih baik, di alam baik, dihormati baik. Muncullah ana rabbukumul a'la. Beda dengan kita. Dau lagi muncul setitik glek, dau lagi enak bae mangan glek, dau lagi mulur setitik ekonomi glek, dau lagi baik-baik saja glek. Berarti Gusti Allah masih man aja sampai muncul ana rabbukumul a'la. Adem hidup Pak, dikembalikan pada Allah, kembalikan semua, kembalikan kepada Gusti Allah. Rencana sudah matang, sudah dijanjikan, sudah matang, ternyata meleset rencana kita.
ya sudah, berarti Allah nggak pengen kita ke situ. Kalau terjadi mungkin ada bahaya di situ. Wis, maka dalam menjalani hidup, kesimpulan jangan jauh-jauh dari Gusti Allah. Man dhanna ingfikaka lutfihi min aduhi fadzalika likusuri dhari. Barang siapa yang berprasangka bahwa Allah itu enggak sayang, Allah itu enggak eman karena harapannya tidak terwujud, maka itu karena likusurin nadrihi, dari pendeknya akalnya. Tanda kebodohan seorang hamba diantaranya ketika dia mengatakan berprasangka Allah enggak sayang ketika hidupnya tidak sesuai harapan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.